Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan belajar dari Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19. Nah, dalam ayat sebelumnya, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, Salomo menasihati kita untuk mendengarkan nasihat orang tua. Dan dalam ayat selanjutnya, Salomo menasihati kita untuk menghindari orang-orang yang jahat. Siapakah orang-orang yang jahat yang disebutkan di sini yang harus kita hindari? Ayat yang ke-19 mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Terhadap orang yang demikian, ayat yang ke-10 mengatakan kita jangan menuruti bujukan mereka. Dan dalam ayat yang ke-15 mengatakan jangan menuruti tingkah laku mereka. Nah, pertama-tama kita melihat di dalam ayat yang ke-10 dikatakan jangan menurut bujukan mereka. Untuk menghindari hati yang loba, pertama-tama kita harus menghindari bujukan orang yang loba, orang yang tamak. Jangan juga karena melihat sesuatu yang bagus, sesuatu yang menarik, sesuatu yang seolah-olah memuaskan keinginan daging kita, lalu kita mengejar dan berusaha ingin memilikinya. Dengan kata lain, kalau kita ingin menghindari bujukan daripada orang yang hatinya tamak, pertama-tama kita harus belajar mengontrol keinginan hati kita. Nah, ada sepasang suami istri suatu hari melihat tetangganya membeli sebuah mobil yang mewah. Nah, dalam hati mereka berpikir, wah, mereka juga ingin mencoba mobil yang mewah itu. Lalu tanpa berpikir apakah mereka mampu atau tidak mampu, mereka pikir jalan-jalan, melihat-lihat di toko mobil, mencoba mobil itu, mestinya tidak ada masalah. Tetapi pada waktu mereka sampai di toko mobil, mereka mencoba mobil itu, kemudian mereka jatuh cinta pada mobil itu. Lalu penjual mobil datang kepada mereka dan berkata, hari ini kita mempunyai promosi khusus, cicilan tanpa DP. Nah, pada waktu dia mendengar akan perkataan yang demikian, lalu mereka mengambil keputusan untuk mencicil mobil tersebut. Dan mereka pulang ke rumah dengan mobil yang baru. Lalu pada waktu mereka mulai membayar cicilan, mereka mulai merasa berat dengan pembayaran tersebut. Lalu mereka mulai menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan. Tetapi mereka tidak dapat mengembalikan mobil tersebut. Nah, mulailah sang suami menyalahkan sang istri juga menyalahkan suaminya. Begitu banyak perselisihan di dalam keluarga terjadi oleh situasi yang seperti ini. Ada sebuah drama juga menceritakan tentang seorang bendahara. Bendahara ini sangat dipercaya oleh sebuah perusahaan. Suatu hari temannya yang sangat baik datang kepadanya dan berkata, wah, saya mempunyai peluang emas untuk investasi, untuk mendapatkan untung yang besar dalam waktu yang singkat. Lalu dia membujuk bendahara itu meminjam uang dari perusahaan tersebut tanpa memberitahukan kepada pihak perusahaan. Dia mengatakan dalam 1 minggu saya pasti akan mengembalikan uang itu bersama dengan untungnya. Dia mengatakan bahwa dia butuh $50.000. Nah, sang bendahara ini mendengar tentang hal yang demikian, dia mengatakan, berapa lama engkau membutuhkannya? Hanya 1 minggu. Lalu setelah berpikir dan berpikir dapat mendapatkan untung dalam waktu yang singkat tanpa diketahui perusahaan, lalu dia mencoba untuk mengambil uang daripada perusahaan, meminjamkan kepada temannya. Dalam 1 minggu temannya datang kembali dan membawa 57.500. Berarti dia mendapatkan untung 7.500 dalam waktu 1 minggu. Wah, dia merasa hebat. Kemudian temannya datang lagi dan berkata, kita akan invest dalam jumlah yang lebih besar. Lalu dia mengatakan, berapa? Kali ini 200.000. Dan kemudian setelah berpikir dan berpikir, dia melihat
Kesempatan pertama yang dia lalui dengan begitu mudah, lalu dia meminjamkan lagi 200.000 dari uang perusahaan tersebut. Kemudian setelah dalam 1 minggu, temannya datang kembali dengan membawakan 250.000 kepada dia. Wah, dia senang sekali melihat begitu gampang. Tanpa diketahui oleh perusahaan, dia boleh mengambil uang itu, dipinjamkan, kemudian dikembalikan lagi, dimasukkan kembali ke kas, tanpa juga diketahui oleh perusahaan tersebut. Temannya datang lagi dan berkata, kita invest lebih besar lagi, bagaimana? Lalu setelah berpikir, dia tanya temannya, berapa engkau butuhkan? $1 juta katanya. Kemudian dia ambil $1 juta kepada temannya. Kemudian setelah temannya membawa uang tersebut, temannya tidak pernah kembali lagi. Karena ketamakan inilah. Dia kehilangan segala-galanya, termasuk pekerjaannya. Hampir dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi karena keluarganya berusaha pergi mencari teman-teman mereka, meminjam uang dari teman-temannya untuk dikembalikan kepada perusahaan, sehingga perusahaan itu tidak menuduh dia di pengadilan. Nah, kita harus menghindari pikiran yang demikian. Sama seperti apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keuntungan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bukan hanya menghindari pikiran yang demikian, tetapi kita juga harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Seperti yang Paulus katakan dalam ayat selanjutnya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-15, Salomo mengingatkan kita bahwa kita jangan menurut tingkah laku orang-orang yang tamak. Tingkah laku yang terkontaminasi oleh dosa dan membuat kita kehilangan arah dan tujuan hidup. Kita harus menghindari tingkah laku yang demikian. Jangan sampai kita salah jalan, salah di dalam perbuatan kita. Jangan memasuki ruang lingkup dosa yang mereka lakukan. Tuhan menghendaki kita memperhatikan pengaruh orang berdosa. Jangan sampai kita menjadi korban mereka. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus sadar bahwa dosa adalah tamu yang tidak diundang. Kita adalah orang berdosa, dan orang berdosa tidak berdaya untuk melawan kuasa dosa. Oleh sebab itu, jangan abaikan, jangan terlibat, dan jangan tertipu olehnya. Kedua, kita harus menyadari akan keadaan kita. Nah, bagaimanakah kita dapat tahu bahwa kita sedang berada di dalam situasi yang berbahaya? Kita akan menemukan bahwa kita semakin tertarik pada tingkah laku yang tidak menyenangkan Tuhan, dan kita mulai tidak terlalu mempedulikan tingkah laku yang menyenangkan Tuhan. Secara sadar atau tidak sadar, langkah-langkah kita akan menuju kepada kehancuran. Seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kiranya Tuhan melindungi kita, memelihara hati dan pikiran kita, supaya tidak menurut bujukan orang yang tamak, serta menghindari perilaku mereka. Kiranya Tuhan menolong kita hidup di dalam realita, puas dengan anugerah Tuhan, dan hidup dengan penuh rasa syukur di hadapannya. Amin.